Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam setiap aktivitasnya. Kembali lagi di Zona Sinema, zonanya bagi para kaum rebahan untuk menikmati saat santai dan rebahan tiba. Pada kesempatan kali ini, Zona Sinema akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berkisah karena hal sepele tapi dampaknya sangat mengerikan. Bergenre trailer drama, film ini berjudul Trade tahun 2016. Film ini bercerita tentang seorang karyawan yang gak sengaja terjebak di dalam apartemen dan ternyata tidak akan bisa semudah itu keluar dari sana. Penasaran gimana ceritanya? Langsung saja seperti biasa pastikan kalian sudah subscribe agar tidak ketinggalan alur film selanjutnya. Seorang karyawan perusahaan travel bernama Sauria naksir dengan teman sekantornya yaitu Nori. Dia sering nelpon saat sudah pulang tapi nggak tahu harus ngomong apa. Loh, bener. Di kantor juga begitu. Sauria cuma bisa ngeliatin Nori diam-diam. Sampai akhirnya ia pun memberanikan diri mengajak makan malam dan ajakannya pun diterima. Awalnya bahagia, happy ya kan, tapi hatinya hancur ketika tahu Nori akan menikah 2 bulan lagi dan inilah terjebak. 2 महीने में शादी है मेरी। Arranged marriage. Sebagai seorang lelaki, Sauria tidak pantang menyerah begitu saja. Dia terus mengajak Nori kencan dan tanpa disadari hubungan mereka semakin dekat. Sampai akhirnya Sauria ke rumah kontrakannya, untungnya teman-temannya lagi pada tidur. Mereka pun akhirnya akan melakukan sesuatu, tapi Nori sadar jika dia akan menikah. Dengan bersungguh-sungguh Sauria meminta Nori menikah dengannya karena mereka berdua juga saling mencintai. Sauria berjanji akan mencarikan rumah untuk mereka berdua agar bisa membangun keluarga bahagia. अच्छा फिर यहाँ रहेंगे इस घर में। Of course not. I do. I बस love that's you. it. That's it. बाकी सब हो जाएगा. No, what? We can't. Nuri, tell me one thing. Setelah itu Nori izin kerja selama 2 hari, sedangkan Sauria akan mencari kontrakan atau kamar sewaan yang sangat sederhana. Tetapi karena hanya punya uang 15.000 rupiah, dia selalu ditolak oleh pemilik kamar sewaan. Sampai akhirnya ada seorang pria melihat Sauria yang sulit mendapatkan rumah, sebut saja namanya Tejo. Tejo bisa membantu Sauria yang tinggal di apartemen yang jauh lebih terfasilitasi, bahkan selama 3 bulan dengan uang 15.000 rupiah. Meskipun itu apartemen baru, tapi tidak ada penghuni sama sekali di dalamnya dan hanya ada seorang mbah-mbah penjaga yang juga agak tuli. Karena ternyata selama 2 tahun sejak apartemen itu dibangun, ada masalah di pengadilan terkait hak sewa tanah. Selama ini Tejo dan teman-temannya sering nongkrong di sana. Dia punya akses ke satu apartemen karena sudah kenal dengan penjaganya dan apartemen itulah yang akan disewakan ke Sauria. Gak masalah ini Jo, kalau ketahuan yang punya gimana? Aman, santai aja. Yang punya kan gak pernah datang, kata Tejo. Setelah pintu yang agak macet berhasil dibuka, Tejo mengajak Sauria keliling ruangan yang fasilitasnya cukup lengkap. TV, kulkas, air lancar, dan listrik. Juga aman 24 jam. Tapi karena listriknya bermasalah, Tejo pun akan memperbaikinya. Dan terlihat Sauria yang sangat senang mendapatkan tempat yang lebih dari cukup. सर ये किचन है, इधर फ्रिज है, हीटर है, हॉल है। Setelah membayar 15.000 rupiah, Tejo pun memberikan kunci apartemen. Lalu Sauria mulai mengemasi barang-barang dan pamit pergi ke teman-temannya dengan alasan mau balik ke rumah karena ada urusan kerjaan. Malam itu Sauria langsung pindahan ke apartemen tanpa sepengetahuan penjaga karena lagi tidur. Keesokan harinya, HP Sauria mati karena ternyata colokannya agak error karena harus digoyang-goyangin, dipastiin dulu biar nyambung. Pernah nggak ngerasain kayak gini? Katanya airnya lancar, tapi pas mau mandi air nggak keluar. Terpaksalah Sauria hanya sikatan pakai air mineral. Hari itu Sauria janji bertemu dengan Nori dan seperti biasa pintu apartemen nyantol, susah banget dibukanya. Saat Sauria memasang sepatunya di depan lift, dia teringat kalau HP-nya masih dicas. Masuk lagilah Sauria dan meninggalkan kuncinya di bagian depan pintu apartemen sampai akhirnya
Gara-gara kena angin, pintu terkunci dong. Jadi gini, model pintu kayak gini, gagangnya yang kayak begini nih, itu otomatis terkunci. Dan karena panik, Sauria mematahin bagian kunci yang di bagian dalam. Berbagai cara dilakukan, tarik, dorong, dobrak, coba putar patahan pakai tang. Tetap aja nggak bisa, karena patahan terlalu dalam dan nggak ada celah di sekitarnya. Jadinya nggak bakalan bisa diputar. Come on. Sauria pun menelpon nomor bantuan untuk meminta nomor telepon tukang kunci. Setelah mendapatkan nomornya, Sauria langsung menelpon tukang kunci tersebut dan meminta datang ke sana untuk menghancurkan slot kuncinya. Masalahnya, Sauria nggak tahu alamat apartemennya di mana. Dia kebingungan memberikan ancer-ancer, lalu baterainya pun habis. Dan saat akan dicas, tiba-tiba listrik kembali mati karena kabel-kabelnya yang rusak. Kepanikan semakin menjadi dan Sauria berteriak memanggil penjaga, namun sayangnya apartemen ada di lantai 35, tidak berdekatan dengan bangunan yang lainnya dan tidak ada siapapun yang bisa mendengarnya. Setelah menyiram lukanya dengan air secukupnya, Sauria pun kembali memanggil orang-orang yang lewat di bawah. Tapi jelas nggak ada yang bisa dengar. Makin emosi, HP-nya dibanting, dipasang lagi. Coba teriak-teriak orang di bawah sampai malam hari dan Sauria terbatuk-batuk karena pita suaranya sudah mulai sakit. Keesokan paginya, Sauria kembali mengecek air dan listrik, tapi masih belum menyala. Berbagai cara pun dilakukan, tapi itu juga percuma. Sauria pun punya ide untuk melempar TV ke bawah, berharap penjaga sadar ada orang yang terjebak di atas. Tapi si Mbah masih sibuk dengan radionya dan juga agak tuli. Duh Mbah. Sangat tidak memungkinkan kabur lewat jendela karena itu terlalu ekstrim. Sampai akhirnya Sauria mengambil tumpukan kardus lalu menulis kata tolong dengan alamatnya, yaitu apartemen Saur, menggunakan odol dan melemparnya ke bawah. Percobaan pertama jatuh di atas genteng ya kan. Di percobaan yang kedua, dengan sisa odol potongan kardus mendarat di rooftop sebuah gedung dan gak mungkin ada orang yang datang ke sana. Karena odol sudah habis, cat tembok di sana juga sudah kering. Sauria pun melepas perban di tangannya, sengaja membuka lagi lukanya dan menulis dengan darahnya. Lalu kardus pun akhirnya jatuh di atas rumah. Seharian Sauria menunggu sampai akhirnya ada mama bernama Swati yang ngambil jemuran pakaian, tapi sayangnya dia tidak melihat kardus tersebut. Karena kelaparan, Sauria mulai mencari makanan di sana. Tapi karena dia fobia tikus, Sauria pun terkejut saat melihatnya, lalu terjatuh dan pingsan. Keesokan paginya, air sempat menyala, tapi tak lama kemudian kembali mati. Sauria pun mengikat kacamatanya yang patah, lalu membuka perban di tangannya agar bisa menulis di kardus. Tapi kali ini dilempar ke arah penjaga, dan seperti biasa, penjaga masih sibuk dengan rutinitas yang mendengarkan radio. Mbahnya ini emang. Karena nggak ada hasil, Sauria pun membuat ketapel-ketapelan dari barang yang ada di sana, lalu menembak kerikil-kerikil ke arah Swati yang lagi ngambil jemuran. Tapi cara ini juga masih belum berhasil. Malamnya Sauria mencoba cara lain dengan menyobek bajunya dan membentuk kata help di teralis besi sambil terus memukul-mukul panci, tapi tetap nggak ada yang bisa melihat tulisan itu dari jauh. Karena kehausan dan nggak ada air, Sauria berniat meminum air kloset. Tapi dia mengurungkan niatnya dan meminum sedikit tetesan air dari saluran mesin pemanas. Di satu sisi penjaga menemukan kardus yang jatuh, tapi dia tetap nggak ngurus karena mengira apartemen kosong. Sedangkan Suwarti yang menjemur akhirnya menemukan kardus tersebut. Lalu dia pergi ke arah apartemen yang paling dekat dengan rumahnya, yaitu apartemen tempatnya si Sauria terjebak. ये स्वर्ग अपार्टमेंट है क्या?
Suarti pun bertanya ke penjaga apakah apartemen itu apartemen Suar. Oh iya benar Bu, ada yang tinggal di sini enggak Pak? Enggak ada Bu, saya jaga di sini udah 2 tahun dan memang dari dulu kosong Bu, kata penjaga. Tapi karena Suarti masih merasa ada sesuatu yang tidak beres, diam-diam dia masuk ke dalam apartemen yang namanya apartemen sebesar dan setinggi itu. Nggak mungkin dong Suarti ngecek satu-satu ya kan? Apalagi Sauria yang ada di lantai 35. Karena tangga di sana gelap, nggak ada sedikit pun suara yang terdengar. Suarti pun menganggap apartemen tersebut memang kosong. Dan tulisan di kardus hanyalah perbuatan orang iseng saja. Setelah itu Sauria pun membakar baju, celana, dan kasurnya agar semakin terlihat. Tapi tiba-tiba api semakin menyebar dan dia langsung mematikannya. 5 hari sudah Sauria terjebak. Dia mulai berhalusinasi makan makanan mewah bersama Nori dan melihat seorang penjelajah menyarankan makan kecoa. Sauria pun kembali mencari makanan dan lagi-lagi bertemu dengan tikus. Sauria pun berteriak dan ketakutan dan hanya bisa bersembunyi sampai besok pagi. Saking hausnya dan gak ada minum, akhirnya Sauria minum kencingnya sendiri. Masya Allah. Bukannya mendingan, malah makin haus dan lapar gara-gara muntah. Saat terbangun dari pingsannya, Sauria yang melihat seekor kecoa di sana dan terpaksa memakannya. Sampai akhirnya keajaiban pun terjadi. Hujan turun sangat deras dan Sauria segera meminumnya, lalu menampung banyak air untuk persediaannya. Di hari ke-7, seekor burung merpati mampir ke balkon apartemennya. Sauria pun langsung menggetapelnya sambil menutup mata karena nggak tega. Setelah merpati itu mati, dia berusaha sekuat tenaga untuk mengambil daging dan memakannya, tapi dia masih belum bisa. Karena ternyata Sauria dan keluarganya penganut agama yang tidak memakan binatang. Apapun yang dipercaya bisa mendatangkan kesialan. Orang lagi kelaparan ya kan? Nggak pakai lama, merpati itu pun akhirnya dipotong lalu dibakar. Karena melihat si tikus yang berusaha mengambil makanannya, fobia Sauria pun auto hilang dan langsung menangkapnya dan dimasukkan ke dalam kotak. Setelah itu Sauria mulai memakan dengan nikmat daging merpatinya sambil mengajak ngobrol tikus tersebut. जी चैट विद रैट में आप सबका स्वागत है। सुन रहे हो ना आप लोग? कुछ सुनाई दे रहा है? यहाँ किसी को Keesokan paginya, Sauria yang melihat dari pantulan cermin jika ada balkon apartemen 5 lantai di bawahnya. Wah, ini bisa kabur lewat sini ya kan? Sauria pun berencana memotong teralis besi apartemennya dengan plat baja dari AC. Tapi masih ada resiko yang lainnya karena dia nggak tahu apakah pintu apartemen di bawah sana bisa kebuka atau enggak. Belum lagi pas turun nggak fokus dikit akan jatuh dan koit kan? Sauria pun mulai mengiris teralis besi sedikit demi sedikit dan tetap bertahan hidup dengan memakan semut, kecoa, juga merpati. Itu pun kalau lagi beruntung. Sauria sudah tidak sabar keluar dari sana, kembali bekerja, menikah dengan Nori dan punya banyak anak. Perlahan-lahan hasil potongan sudah mulai terlihat. Setelah itu Sauria yang melepaskan sahabatnya yaitu si tikus agar dia bisa hidup bebas. Untuk tetap menjaga kefokusannya dan kewarasannya, Sauria terpaksa meminum air tampungan yang sudah banyak jentik nyamuknya. Jelas langsung muntah ya kan? Di hari ke-11, Sauria memakai sepatunya agar lebih kuat menendang teralis besi sampai akhirnya satu persatu lantai diturunin, tapi Sauria tidak bisa turun begitu saja ke balkon tujuannya. Maka dari itu dia menggunakan sabuknya sebagai tali tambahan agar kakinya bisa napak ke besi paling atas. Di tengah rasa lapar, haus, dan kelelahan, Sauria terus berusaha agar jangan sampai jatuh dan akhirnya
Karena kelelahan dan pingsan, sudah seminggu Sauria dilarikan ke rumah sakit. Lalu Nori yang sudah mendapatkan kabar datang menjenguknya dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sauria tahu jika Nori sudah menikah karena mengira dia sudah pergi meninggalkannya. Padahal selama ini terjebak di apartemen dan dia tidak bisa mengucapkan hal tersebut. Patah hati dan trauma dengan kejadian mengerikan itu, Sauria yang sudah pulih pun kembali bekerja. Tapi dia juga tidak dipedulikan oleh teman-temannya karena sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Setelah itu ia pun kembali ke apartemen tersebut untuk mengenang kejadian kelam yang pernah menimpanya. Astagfirullah. Seandainya kalian jadi posisinya Sauria, kira-kira gimana coba? Komen-komen di bawah ya. Hal kecil tapi dampaknya sangat-sangat menyeramkan dan sangat mengerikan. Jadi tadi di scene akhir ya, kalau kalian perhatiin itu gagang pintu apartemen itu udah diganti ya, model apa ceklekan. Jadi biar lebih aman ya kan. Buat kalian ini, film ini mungkin azab buat Sauria. Orang Nori udah mau nikah main rebut-rebut aja, keplek juga dia ini. Jangan ikutin ya sob. Itulah tadi alur cerita film kali ini. Semoga terhibur. Sampai jumpa kembali. Zona Sinema pamit. Bye-bye.